Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Julianti Sregar. Di sini saya akan mempresentasikan hubungan iman Kristen dan pemeliharaan alam. Hubungan iman Kristen dan pemeliharaan alam. Manusia merupakan satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi. Alam merupakan lingkungan kehidupan atau segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, seperti tumbuh-tumbuhan dan binatang. Manusia dan alam mempunyai hubungan yang saling tergantung dan membutuhkan. Alam dan manusia dipandang sebagai dua objek yang saling mempengaruhi. Firman Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 15 yang berbunyi, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan di sini berarti memanfaatkan alam untuk kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Memelihara berarti menjaga alam agar tak hancur serta tetap lestari. Pengertian pemeliharaan alam. Kata pemeliharaan atau pelestarian berasal dari kata lestari dan pelihara, yang berarti tetap seperti keadaan semula, tidak berubah, bertahan kekal, kemudian mendapat tambahan pe dan akhiran an, menjadi pelestarian yang berarti proses, cara, perbuatan melestarikan, perlindungan dari kemusnahan dan kerusakan, pengawetan, konservasi, pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Sedangkan lingkungan hidup berarti kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Jadi pengertian pelestarian lingkungan hidup adalah keadaan lingkungan yang tetap atau seperti dahulu dengan perawatan atau perlindungan pengelolaan. Sementara pemeliharaan merupakan rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan suatu kegiatan. Maksud dan tujuan pemeliharaan alam. Pelestarian lingkungan hidup yang dilakukan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Undang-undang ini berisi tentang rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan suatu kegiatan. Upaya ini dilakukan agar kekayaan sumber daya alam yang ada dapat berlanjut selama ada kehidupan. Tujuan pemeliharaan lingkungan alam. Yang pertama, menjaga kestabilan kondisi lingkungan. Dengan kita melestarikan lingkungan hidup, kestabilan kondisi lingkungan akan terjaga. Kestabilan adalah keseimbangan lingkungan. Cara menjaga kestabilan lingkungan, tidak menebang pohon sembarangan, melakukan reboisasi, gemar menanam tanaman seperti tanaman bunga, tidak membuang sampah sembarangan, dan masih banyak lagi. Yang kedua, untuk menciptakan lingkungan yang asri dan nyaman. Yang ketiga, untuk mempertahankan habitat bagi flora dan fauna. Yang keempat, agar tidak mengalami kelangkaan bahan pangan, khususnya untuk manusia. Yang kelima, untuk menjaga kelestarian flora dan fauna. Kriteria atau ciri-ciri suatu alam terpelihara. Ciri-ciri suatu alam yang terpelihara, pertama, memiliki tanah yang subur, yang kedua, pepohonan yang rindang, yang ketiga, udara yang sehat, yang keempat, bebas seutuhnya dari pencemaran dan kerusakan alam yang diakibatkan oleh ulah manusia seperti penebangan liar, pemanasan global, dan pembuangan limbah pabrik. Ciri-ciri suatu alam terpelihara juga dapat dilihat dari lingkungannya. Jika lingkungannya masih sehat, maka alam juga masih terpelihara. Lingkungan yang sehat akan mempunyai kualitas udara yang bersih dan nyaman ketika dihirup. Bersihnya udara pada lingkungan yang sehat disebabkan oleh minimnya polusi pada lingkungan tersebut dan menyebabkan terjaganya kondisi udara di sekitarnya. Apabila lingkungan tersebut mempunyai udara yang bersih, maka Anda yang akan bisa merasakannya langsung. Di dalam lingkungan yang sehat juga tersedia sumber air bersih yang mudah untuk didapatkan. Sumber air bersih bisa didapatkan dengan cara menggali sumur
hingga kedalaman tertentu, dan dari air sumur tersebut bisa dilihat kualitas kebersihan dari airnya. Apabila air sumur tidak berwarna dan tidak beraroma, maka dapat dipastikan bahwa kualitas airnya cukup bersih dan aman untuk digunakan. Sekian dan terima kasih.